Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, okay. Thank you very much for joining Jimmy. So today we continue our lesson. For second meeting, saya sudah upload materi di Anda bisa buka. Ya, oke. Sudah bisa nampak ya di layar Anda. So for our second meeting, we start by discussing about the structure. Skill 1, be sure the sentence has a subject and a verb. Yeah. But before we start discussing this skill, I would like to ask you first, do you still remember about the subject and also a verb? What is a subject and what is a verb? Silahkan, apakah Anda masih ingat? Apakah itu subjek, apakah itu verb, kemudian batasannya seperti apa? Kenapa dalam kalimat harus ada subjek dan ada verb? Saya tunjuk saja deh. Naura, Nahda, Nadi, titik-titik. Tidak terlihat ya namanya di sini ya. Hanya titik-titik. Naura, Nahda, Nadi, bla bla bla. Silahkan Naura. What is the subject? What is the verb? Mohon maaf Bu, bagaimana sinyal saya agak hilang-hilang. Oke, saya ulangi ya. So, what is the subject and what is the verb? Silakan. Bu, itu kan birunya nggak bisa dibuka, Bu. Absennya berarti lewat screenshot aja, Bu. Apanya yang nggak bisa?
L tiru, Bu. Apanya ya? L birunya nggak bisa dibuka yang apa? Kolom apa? Yang menu apa? Iya buat masuk L tirunya, Bu. Kan sudah lewat Kori. Nah, lewat Kori Oke. Khusus Anda atau yang lain juga? yang lain juga tadi, Bu. Sebentar. Baik, apakah yang lain juga menemukan hal yang sama? Kendala untuk bisa masuk login ke Eldiru maksudnya gitu ya? Iya Ibu, sama Ibu. Iya. Iya, Bu. Oke, baik. Berarti nanti minta tolong PJ-nya bisa untuk Anda bisa merename nama Anda semua dengan menuliskan NIM terlebih dahulu di depan, kemudian diikuti oleh nama lengkap Anda. Sehingga saya bisa mengidentifikasi siapa saja yang memang mengikuti perkuliahan saya melalui Jimit. Ya, akan saya checklist manual. Silakan bisa di-rename nama dulu ya. Menyebutkan NIM, kemudian baru nama lengkap. Begitu ya, akan saya bantu secara manual saja. Oke, selanjutnya kita back to the topic. Naura tadi, bagaimana Naura? Putus-putus suaranya ya? Oke, saya ganti dulu dengan yang lain. Pria Arbela. Iya, Ibu. Ya, silakan. Subjek itu apa, kemudian verb itu bagaimana? Subjek, kalau menurut saya, sepengetahuan saya, subjek biasanya sebagai pokok pembicaraannya atau pelakunya. Sedangkan kalau verb itu kata kerja ya, Bu. Okay, thank you, Priya. Subject as the doer and also the verb, the act or the act for that doer ya, yang dimana pelaku itu lakukan. Ya, oke, thank you. Apakah di dalam sentence must have a sentences? No, a sentence must have a subject and a verb or not? Is it the obligation? If we want to make a sentence, we have to write at least one subject and one verb. Is that correct or not? Dalam itu kan apakah harus ada subjek dan verb? Apakah kalau nggak ada subjek dan verb itu menjadi masalah? Gitu? Silakan. Saya ya, Bu. Yang lain bisa. Bu, izin mencoba. Ya, Rahayu. Menurut saya nggak harus ada subjeknya karena kalau di kalimat perintah sepertinya tidak ada, Bu. Tidak harus ada. Ya, oke. Thank you very much Rahayu Nur Rahmawati. Okay, what about other opinion? Danisa Ayudia. Sama, Bu. Nggak harus ada subjek sama verb-nya. Nggak harus ada.
Tidak harus ada subjek dan verb-nya. Oke. Satu lagi. Fatin Wulansari. Iya Bu, menurut saya dalam suatu kalimat tidak harus ada subjek dan verb. Nggak ada atau harus ada? Semisalnya tidak ada verb dan subjek, tidak apa-apa. Boleh saja. Tidak ada verb dan subjek, tidak apa-apa ya. Oke, ya, thank you. Baik, dari ketiga pendapat ini, sebenarnya sentence itu ya actually must have subject and a verb. Even in imperative sentence, walaupun ada di kalimat perintah seperti tadi kan yang pertama adalah oleh siapa ya Mbak? Rahayu ya, kalau nggak salah ya, betul ya. Rahayu mengatakan tidak harus ada subjek karena contohnya di kalimat perintah mem ya, itu sebenarnya di kalimat perintah itu adalah ada subjek, tetapi subjeknya di hidden. Ketika saya memberikan perintah atau imperatif, kalimat imperatif kepada Anda, please close the door. Of course, pasti ada subjek dan objek yang dimintai untuk melakukan begitu ya. Saya sedang berhadapan dengan misalkan di dalam kelas, kemudian saya melihat atau menunjuk tangan saya menunjuk ke Rahayu ya, ke Mbak Rahayu, tetapi saya tidak menyebutkan nama Rahayu. Langsung please close the door. It means that Rahayu, you please close the door. Ya, jadi tetap ada subjek yang sebenarnya terhidden atau tersembunyi. Jadi kita tidak mungkin ketika kita memberikan kalimat imperatif itu berada di dalam kelas kosong, kemudian saya ngomong dengan tembok gitu ya. Apakah tembok itu bisa melakukan pekerjaan untuk menutup pintu? Tidak ya. Jadi pastinya di dalam kalimat tersebut tetap ada subjek tapi di hidden. It means that you close the door ya. Anda tutup pintunya gitu kan maksudnya gitu. Nah, jadi ketika di dalam kalimat tidak mempunyai subjek dan verb itu bukanlah kalimat ya. Sebagai contoh begini, lari pagi, makan siang. Who is having lunch ya? Siapa yang sedang makan siang? Ya, jadi kita tetap memerlukan subjek, paling tidak ada satu subjek dan satu verb, sehingga klausa tersebut disebut dengan kalimat. Jadi klausa yang disebut dengan kalimat, klausa yang mempunyai subjek dan kata kerja itu disebut dengan klausa independen. Oke, bisa dipahami? Ya. Sedangkan satu klausa lawan dari klausa independen atau kalimat ya disebut dengan klausa dependen. Klausa dependen adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri atau bergantung. Sebagai contoh di sini disebutkan
when you come, ketika kamu datang, ketika saya mengatakan hanya when you come, ketika kamu datang, udah stop gitu aja. Apakah klausa tersebut bisa nangkap pesan nggak? Ketika kamu datang, message that the speaker wants to say, hello, bisa menangkap pesannya dari klausa ketika kamu datang. Nah, dari klausa tersebut, Anda bisa menangkap pesan yang ingin saya sampaikan nggak? Bingung kan? Nah, kebingungan itulah yang disebut dengan kenapa memang pasti klausa kan? Ketika kamu datang, saya sedang tidur. Ketika kamu datang, saya Keluar sendiri kan ya? Yeah, okay, class. I'm so sorry. I don't know why suddenly the connection is bad and then I lose the connection. Ya, apakah sudah terdengar kembali suara saya? Iya. Ya, baik. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi untuk klausa dependent itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus bergantung kepada klausa independen. Klausa independennya adalah saya sedang tidur ya. Jadi kalau saya sedang tidur, Anda bisa menangkap pesan dari klausa tersebut ya. Klausa tersebut mengatakan bahwa atau ujaran tersebut, kalimat tersebut menyampaikan bahwa oh berarti Mem Gigi lagi tidur. Nah, kalau hanya ketika kamu datang, kan nanggung ya, pesannya tuh belum sampai. Ketika kamu datang, terus kenapa? Pasti ada pertanyaan, terus kenapa? Nah, kenapa? Kalau terus kenapa itu disebut dengan dependent clause, begitu ya. Jadi kalau dependent clause itu bukan kalimat, kalau independent clause itu adalah kalimat. Okay, that's introduction to subject-verb agreement ya. Nah, to the sebentar saya ini share screen lagi. Oh ya, sambil saya cek tadi di Eldiru, saya pun tidak bisa masuk kembali ya, koneksi Eldiru langsung tiba-tiba menghilang. Saya log out, saya coba masuk, tetapi tidak bisa diakses. Anda sama tidak? Masih sama? Tidak bisa diakses ya? Masih samakah? Anda belum bisa mengakses Eldiru? Sudah bisa, Ibu. Sudah bisa, Oh, Ibu. sudah bisa. Baik, kalau sudah bisa berarti sudah bisa isi presensi ya? Sudah bisa isi presensi juga? Sudah, Bu. Sudah ya? Oh ya, oke baik. Terima Udah, kasih. Bu. Ya, kita lihat di sini ada skill 1. Ya, baik, terima kasih. Skill 1, be sure the sentence has a subject and a verb. Jadi, pastikan bahwa kalimat tersebut mempunyai subjek dan verb. Kalau tidak mempunyai subjek dan verb, Anda harus mencari subjeknya dan mencari verbnya. Ya, jadi harus ada subjek dan verb dalam satu kalimat. Oke, let's have a look. Di sini ya, langsung ke example. Bla 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 was back up 4 miles on freeway. Ya, kira-kira di sini jawaban yang tepat itu mana? Di sini jawaban yang tepat adalah C ya. Kenapa C? Silakan bisa memberikan pendapatnya. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Mas. Karena was itu ada kata kerja tunggalnya. Jadi yang paling tepat tuh yang si. Oke.
karena was itu adalah to be untuk tunggal ya. Dan yang tepat adalah, yang paling tepat adalah yang C gitu ya. Oke. Thank you, Izudin. Yang lain? Yang lain, please. Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Jawabannya C, traffic, karena kalau kita lihat yang A Rahayu. sama B itu adverb of time, jadi kalau mau harusnya di belakang sendiri ataupun disebutkan dulu lalu subjek. Terus kenapa enggak yang D? Karena yang D itu cars pakai S, jadi kalau mau diikutkan harusnya were bukan was. Ya, oke, betul sekali, Rahayu Nur. Kemungkinan Rahmati atau Rahma W-nya siapa nih? Karena di sini nggak kelihatan. Betul sekali jawabannya, memang betul jawabannya C ya. Izudin pun menjawab C. Hanya saja lebih spesifik dijelaskan oleh Rahayu bahwa di dalam kalimat ini yang tidak ada adalah unsur subjek. Kalau dilihat ada was back up ya, ada was, ada back up, itu berarti kalimatnya kalimat jenis kalimat passive voice ya, passive voice. Kalau di backup, didorong, dibantu, itu berarti dia termasuk kata kerja ya. Nah, kata kerjanya berarti sudah ada. Nah, sekarang berarti yang belum ada subjek. Dari A, B, C, D, E, B, C, D yang mungkin itu hanya C dan D. Kenapa C dan D? Karena A itu adalah adverb of time, B juga adverb of time, di mana bisa diletakkan di awal, hanya saja setelah adverb of time ini harus tetap ada subjeknya, harus tetap ada pelaku atau doer-nya. Jadi kalau A, B itu kita eliminasi, pastinya salah ya. Jawaban apabila Anda milih A dan B itu pasti salah. Kemudian C dan D. Nah, traffic dan cars untuk subjek itu kan biasanya kata benda ya, atau kata benda. Nah, traffic dan cars ini bisa kedua-duanya merupakan kata benda. Tetapi Anda lihat to be untuk yang disajikan di sini atau yang disediakan was back up itu adalah to be tunggal, bukan jamak, sehingga kita harus memilih subjek yang memang merepresentasikan tunggal. Sebagai contoh di sini ada traffic dan cars. Kalau traffic sudah kelihatan, walaupun ini uncountable ya, tetapi kalau uncountable dihitung menjadi tunggal. Nah, cars itu ada S-nya, berarti plural ya. Kalau plural tidak mungkin di sini ada was, pastinya were. So the most atau the best answer for this example is traffic. Betul. Jadi yang paling benar adalah, yang paling tepat, yang paling cocok adalah traffic. Ya. Kalau mau diletakkan yesterday boleh, yesterday traffic was back, begitu. Jadi yesterday-nya bisa dimasukkan tetapi tetap harus ada subjek. Nah, lebih penting mana adverb dan subjek? Pasti lebih penting subjek, karena di dalam kalimat kalau nggak ada subjek dan nggak ada verb itu bukan kalimat. Oke, bisa dipahami ya. Oke, thank you. Sekarang masuk ke example 2. Engineers, bla bla bla, for work on the new space program. Ya, di sini Anda bisa membaca juga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ya, oke, karena sudah ada tulisannya pastinya di sini. Tetapi kenapa harus B? Silahkan, your opinion please. Izin menjawab, Bu. Silakan. Karena ACD itu bukan verb. Dan yang verb itu adalah be, yaitu are need. Jadi yang ACD itu merupakan keterangan. Ya, oke. Thank you very much, Feby Ayu Rahmadani. Betul sekali. Kalau yang di sini yang dibutuhkan di dalam kalimat example 2 itu engineers itu sudah berfungsi sebagai subjek. Berarti kalau sudah ada subjek, kita lihat lagi apakah sudah ada verb di sini.
For work on, nah ini setelah preposisi berarti dia bukanlah kata benda ya, walaupun work itu bisa berarti bekerja sebagai kata benda, tetapi setelah preposisi dia bukanlah kata kerja, maaf. Sehingga kita membutuhkan kata kerja. Dari pilihan A, B, C, D, necessary, are needed, hopefully, next month. Necessary, hopefully, next month itu adalah termasuk adverb. Sehingga pilihan yang paling tepat adalah are needed untuk example 2. Engineers are needed for work. Sebentar, tidak terlihat. For work on the new space program. Ya, oke. Next, example 3. The boy, blah, 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 going to the movies with a friend. A, B, C, D. Jawaban yang betul yang mana? D. Yang mana? Silakan. Izin menjawab, Bu. Yang D. Silakan. Siapa ini? Mbak Fatin ya? Yes. Yang D. Will be. Pak Fatin. Karena kalau yang opsi A dan B nanti akan double subject. Sedangkan yang C nanti akan double verb ing. Oke, ya, good answer, betul sekali, Fatin. Jadi di sini kita melihat the boy itu sudah menjadi subjek. So yang kita perlu lihat adalah apakah di sini ada verbnya? Oke, let's have a look. Ada blank. Kemudian going to the movies. Oke, going to. Ini bisa jadi menjadi kata kerjanya ya. Nah, tapi kalau ada going to itu pasti ada to be-nya. Sekarang Anda lihat dari pilihan yang pertama A, B dulu ya. Ada A dan B yang di depannya terdapat subjek he dan he. Nah, kalau Anda pilih A dan B pastinya nanti menjadi the boy he is, the boy he always. Nah, ada double subjek, sehingga tidak boleh kecuali nanti masuk ke apositif. Tetapi kalau apositif pun harus jelas ya, misalkan he, the boy who is standing over there, is going to the movies with with a friend gitu. Itu bisa untuk apositif. Tapi kalau jenis ini tidak ada koma, kemudian tidak dalamnya langsung saja the boy he, itu tidak boleh. Jadi akan ada double subject. So pilihan untuk A dan B itu salah. Selanjutnya yang C betul karena maksud saya Mbak siapa tadi? Mbak Fatin menyampaikan bahwa yang C itu keliru, betul, karena di sini the boy is relaxing going to, ada relaxing, ada going to, berarti dia ada double verb in ya, jadi tidak mungkin kecuali kalau hanya di sini the boy is going to ya. Ini ada background saya ya, tahu bulat, ada yang berminat. Ya, baik, betul. Ini ya cerita intermezzo dari kuliah online ya. Baik, kemudian jadi jawabannya tahu bulat ya. Jadi yang betul adalah the boy will be going to the movies with a friend ya. Di sini ada be itu berfungsi sebagai to be ya, is going to ya, be going to, kemudian will ya, bisa. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, good. Nah, then we can summarize ya, that the subject and verb ya, a sentence in English must have at least one subject and one verb ya. Jadi subjek kalimat di dalam bahasa Inggris itu harus mempunyai paling tidak satu subjek dan satu verb. Oke, jadi ingat-ingat harus mempunyai satu subjek dan satu verb. Nah, kemudian untuk exercise di sini kita lihat ya,
Ada exercise, you have to underline the object, the subject once and the verb twice of the following sentence, then indicate if the sentence are correct or incorrect. The first one, ya, ini dituliskan I dan nomor 2 C ya. So last week when fishing for trout at the nearby mountain lake, ya, di sini di underline 2 dia sebagai verb. Nah, sedangkan apakah Anda sudah menemukan subjeknya? Sudah ma'am last week. No, last week is not a noun, not a pronoun, so it can be a subject. Ini adalah adverb of time, jadi dia tidak bisa menjadi subjek. So Anda harus membuat atau mencari subjek. Last week we went fishing for trout at the nearby mountain lake, misalkan gitu. Jadi jawaban ini statement nomor 1 adalah incorrect. Kemudian nomor 2, a schedule of the day's event can be obtained at the front desk ya. Oke, can be obtained itu adalah verbnya, kemudian subjeknya adalah a schedule of the day's event. Jadwal dari event hariannya bisa di obtain ya di meja front desk. Ya, jadi a schedule of the day's event itu dia berfungsi sebagai subjek, dia adalah berada di depan tentunya. So di dalam kalimat ini sudah lengkap. Jadi Anda bisa menuliskan complete atau correct sentence ya. What about number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 ya. I'll give you 10 minutes to do the, ya saya genapkan saja, ini berarti 10, berarti menjadi 49. Menjadi 3, saya beri waktu sampai 13.50, silahkan. Kalau jawabannya incorrect, Anda harus berusaha untuk membetulkan atau mencari versi yang betul ya, yang benar. Silahkan.
Ya, oke, sudah cukup waktunya. Silakan kita lihat di nomor 3. Siapa yang mau mencoba? Silakan. Saya, Ibu. Ya, silakan Mas. Itu nomor 3, job on the day, shift or the night, shift at the plan available itu incorrect because not verb, tidak ada verbnya. Jadi yang benar itu a job on the day, shift or the night, shift at the plan is available. Ya, oke, betul sekali ya Izudin. Di dalam sentence nomor 3 itu tidak ada verbnya ya. A job on the day shift or the night shift at the plane. Nah, titik-titik available. Ya. Oke, jadi kita membutuhkan subjek karena ini adjective available, jadi membutuhkan subjek bantuan to be sebagai helping verb ya, sebagai helping verbnya. Oke, good. Selanjutnya number 4. Saya, Bu. Ya, silakan Rahayu. Okay. Number 4, the new computer program has provided a variety of helpful application. Incorrect karena di situ ada has provided, dan menurut perfect tense itu harusnya has itu plus verb 3. Jadi bukan provided tapi provided. Jadi incorrect ya. Oke, betul sekali. The new computer program has provided ya, atau kalau tidak mau pakai bentuk present perfect berarti boleh pilih salah satu saja. Has a variety of helpful application atau provides a variety of helpful application, begitu ya. Jadi bisa dipilih salah satu karena ini termasuknya kalau has dan provide itu double verb. Tapi kalau mau dibuat present perfect berarti harusnya provide-nya menjadi bentuk past participle yaitu provided ya. Oke, good. Number 5, silakan. Tadi ada yang angkat tangan. Bisri, Aziz. Korek Bu, benar Bu. Itu boxnya menjadi subjek, terus can be open-nya jadi verb Bu. Sudah benar. Number 5 berarti sudah betul ya. The box can be opened only with a special screwdriver. Ya, subjeknya adalah the box, kemudian verbnya adalah can be open. Oke, good. Thank you, Bisri. Next, number 6. Number 6, silakan. Izin saya, Ibu. Ya, silakan Mas. 6 itu incorrect. The science text for history class it contains more than 20 capture. Incorrect karena itu double subject ya kayaknya. Jadi it-nya harus dihilangin karena sudah ada subjek. Ya, oke, betul ya. The assigned text for history class, it contains more than 20 chapters ya. Double subject karena ada subjek yang pertama adalah the assigned text for history class, dan yang kedua ada it ya. Jadi di situ ada 2 subjek ya. Seharusnya dipilih salah satu saja. So it become incorrect one. Oke, thank you number 7. Silakan. Izin menjawab, Bu.
Ya, silakan Mbak Feby. Number 7, the answer is correct. Because the subject or verb is complete. Ya. Ya, oke, betul sekali. Di situ dituliskan the papers in the waste basket should be emptied into the trash can outside, ya. Itu the trash can outside. Di dalamnya sudah ada subjek, the papers in the waste basket. Yang kedua, verbnya ada should be emptied, ya. Betul sekali. Number 8, silakan. Silakan. Nomor 8, silakan. Siapa? Sama kan gitu. Izin saya itu. Oke. Siapa nih? Oke, Izudin lagi. Departure before down on the in the middle of the paper itu incorrect because tidak ada verbnya. Jadi yang benar tuh departure is before down on the in the middle of the paper. Yeah. Okay, thank you. The departure before down on the boat in the middle of the harbor. Subjeknya adalah departure, ya. Tetapi di situ tidak ada verbnya, ya. So kita harus meletakkan verb. Nah, karena verbnya itu setelahnya adalah komplemennya adalah before down on the boat, itu berarti keterangan waktu, ya. Berarti adverb of time. Berarti Anda harus memberikan to be yang sesuai dengan subjeknya. Anda bisa pilih to be am is are, tetapi kalau ini karena tunggal berarti pakainya is. The departure is before down on the boat in the middle of the harbor. Okay, good. Next, 9. Saya, Ibu. Ya, silakan Mbak Ria. Nomor 9 incorrect karena nggak ada subjeknya. Jadi yesterday found an interesting article on pollution itu nggak ada subjeknya. Kalau misalkan mau ditambahin subjeknya bisa yesterday I found an interesting article on pollution. Oke, ya, yesterday bla 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 found gitu ya. Karena di dalamnya tidak ada subjek, so you have to add a subject here, ya. Yesterday I found an interesting article on pollution, misalkan begitu. Oke, ya. Thank you. Next, 10. Selanjutnya yang ke-10. Yang belum. Saya, Ibu. Silakan. The new machine is processes so 50% more than the previous machine. Itu incorrect karena ada double verbnya. Terus kalau udah ada is itu boleh pakai proses tapi nggak pakai es, atau isnya dihilangin tapi pakai processes. Okay, thank you, Dima. So, number 10 is incorrect? Yes. Incorrect? Yes, ma'am. Yeah. Okay, good. Jadi, the new machine is processes 50% more than the previous machine, ya. Ada double verb di situ, ya. Ada is dan processes, ya. You can choose to be or only processes, ya. The new machine processes more than previous machine. Nah, itu betul, ya. Atau the new machine is processing, begitu, ya. Itu juga bisa. Jadi di sini ada
salah ya atau kekeliruan di bagian verbnya. Okay, good. Thank you all for number 3 up to number 10. Ada pertanyaan dulu tidak? Bisa diterima, bisa dipahami? Can you get the meaning? Can you get the message? Can you get the point? Bisa diterima ya? Bisa, Bu. Bisa, baik. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan dan sampai ini bisa diterima, Anda bisa melihat di Eldiru. Di situ saya juga sudah post beberapa bahasan atau materi mengenai subject verb agreement ya, sebagai additional information atau source, another source. Ya, sebentar saya masuk ke Eldiru. Oke, di meeting kedua itu ada materi ajar untuk meeting kedua tadi sudah ya. Kemudian subject verb agreement, penjelasan tambahan, informasi tambahan. Anda bisa baca. Kemudian, di terakhir ini sudah mulai dibuka, mungkin bisa dilihat assignment untuk meeting kedua. Jadi setelah Anda membaca subject verb agreement, kemudian Anda silakan bisa mengerjakan meeting kedua. Ya, di sini ada 10 soal. Anda diminta untuk mengidentifikasi atau memilih manakah pilihan yang tepat bagi nomor 1 sampai nomor 10. Ada 2 pilihan, A, B, C, D, A, B, 2 pilihan nomor 1 sampai nomor 10. Silakan bisa dikerjakan, kemudian di submit di Eldiru sampai waktu kita selesai pukul 14 lebih 40 ya, betul ya? Betul? Empat 14.40 ya kita ya. Ya. Halo, apakah Anda masih dengan saya? Ya, baik. Baik. Oke, so begitu saya rasa kita bisa akhiri untuk Gmeet-nya. Kemudian dilanjutkan dengan fokus on Eldiru, membaca additional material yang ada di Eldiru, subject and verb agreement, and then after that you have to do the exercise atau assignment untuk assignment meeting kedua ini dan submit di Eldiru maksimal pukul saya beri tambahan waktu maksimal pukul 15 atau pukul 3 sore ini. Begitu, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan?